The Platform, film yang mengisahkan tentang kisah perjuangan Goreng yang harus bertahan hidup di sebuah penjara vertikal yang mengerikan. Bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sedang mengecek bahan-bahan makanan dengan tujuan makanan-makanan ini akan disiapkan kepada para tahanan yang berada di dalam penjara. Scene pun beralih ke seorang pria bernama Goreng yang baru terbangun di dalam penjara. Di sana ia bersama seorang pria tua bernama Terima Kasih. Pria tua itu tiba-tiba mengucapkan lantai 48. Ia juga berkata kepada Goreng bahwa mulai hari ini mereka akan makan makanan yang tersisa dari lantai atas, yang dimana tepat satu lantai di atas mereka adalah lantai 47. Semakin tinggi lantai, maka angka akan semakin mengecil, sedangkan lantai paling atas adalah lantai 0. Goreng lalu melihat ke arah tengah ruangan tersebut yang terdapat sebuah lubang yang sangat dalam. Fungsi dari lubang itu adalah sebagai tempat bergerak untuk lift makanan yang datang dari lantai 0. Di setiap lantai di penjara ini hanya ditempati oleh 2 orang. Mereka akan bersama selama 1 bulan dan selanjutnya para tahanan akan dipindahkan ke lantai yang berbeda. Tak lama kemudian lampu di ruangan itu berubah menjadi hijau dan turunlah semacam lift tanpa kabel yang dipenuhi oleh makanan-makanan sisa. Di sini Goreng sadar maksud dari lantai 48 adalah lantai bagus karena mereka masih mendapatkan bekas makanan cukup banyak. Di sini Goreng sama sekali tidak mencicipi makanan itu. Ia hanya mengambil 1 apel yang masih utuh untuk dimakan nanti. Sementara Terima Kasih makan dengan sangat lahapnya, walaupun makanan itu adalah makanan sisa. Beberapa menit kemudian lift itu pun turun ke lantai selanjutnya. Tiba-tiba ruangan yang mereka tempati suhunya berubah menjadi panas. Terima Kasih lalu mengatakan bahwa Goreng telah menyimpan sebuah apel yang mengakibatkan suhu ruangan berubah. Karena aturannya tidak boleh menyimpan makanan apapun di dalam sel karena akan menyebabkan ruangan semakin menjadi panas ataupun semakin dingin. Satu-satunya cara mengubah suhu ruangan tersebut menjadi normal yaitu dengan membuang makanan yang sudah diambil kembali ke lift makanan. Mendengar hal itu, Goreng lalu membuang apelnya dan suhu di ruangan itu menjadi normal. Flashback saat Goreng baru datang ke gedung tersebut untuk menjadi sukarelawan melakukan suatu pekerjaan. Ia dijanjikan akan mendapatkan gelar diploma terakreditasi dengan syarat Goreng tidak boleh pergi selama 6 bulan. Ia diizinkan membawa 1 benda miliknya bebas apapun itu. Goreng lalu setuju dan ia memutuskan membawa sebuah buku. Kembali ke masa sekarang, Terima Kasih bercerita bahwa ia berada di sini karena melempar TV dari atas apartemen dan mengenai seorang pesepeda hingga tewas. Tak lama kemudian, lampu di ruangan itu berubah menjadi merah, yang berarti lift makanan akan kembali ke lantai 0 dengan cepat. Hari demi hari, Goreng sengaja menahan nafsunya untuk tidak memakan makanan sisa. Ia hanya melihat Terima Kasih yang menyantap makanan dengan lahap. Goreng lalu bertanya ada berapa lantai di penjara ini. Untuk lebih jelasnya, Terima Kasih tidak tahu ada berapa lantai, tapi selama ia berada di sana, ia pernah berada di lantai 132. Dengan tingkat sedalam itu, mustahil ada makanan tersisa dari atas. Bisa dibayangkan berapa tingkat kelaparan yang menimpa para tahanan di lantai bawah. Mendengar hal itu, Goreng berinisiatif memberitahu orang di lantai atas agar menjatahkan makanan setiap harinya. Sayangnya, Terima Kasih tidak setuju dan malah mengencing lift makanan yang berada di lantai bawah. Berbeda dengan Goreng yang membawa buku ke dalam sel, Terima Kasih sengaja membawa sebuah pisau. Suatu ketika, Goreng yang tak bisa lagi menahan laparnya pun mulai membiasakan diri untuk makan makanan sisa. Hari-hari Goreng habiskan waktunya dengan membaca. Sesaat ia melihat seorang tahanan yang terjatuh dari lantai atas. Terima Kasih berkata pemandangan seperti itu sudah sering terjadi di penjara ini. Tak lama dari itu, lift makanan pun turun dan terlihat seorang wanita yang diketahui bernama Miharu. Miharu sering menumpang di lift makanan untuk mencari anaknya yang hilang. Terima Kasih mengatakan bahwa Miharu sering membunuh teman satu selnya agar meningkatkan peluang untuk berada satu sel dengan anaknya. Sebab setiap bulannya, lantai para tahanan akan diacak dan teman satu sel pun akan berganti secara random apabila ada yang tewas.
Miharu pun turun ke lantai selanjutnya dengan terus menatap Goreng yang peduli terhadap kehadirannya. Di lantai 49 terlihat Miharu yang ditarik paksa oleh 2 orang tahanan yang berada di lantai tersebut. Goreng yang melihat itu merasa kasihan dan ia berniat melompat ke bawah. Sesaat setelahnya terlihat Miharu yang berhasil membunuh kedua tahanan itu dan kembali ke lift makanan. Goreng yang hampir 1 bulan bersama Trimagasi pun merasa akrab. Sampai suatu ketika di dalam ruangan itu mulai tercium bau gas yang menandakan mereka sebentar lagi akan tidak sadarkan diri. Disitulah lantai penjara dan teman satu sel mereka akan diacak. Intinya kalau tidak ada yang tewas di lantai itu, maka teman satu sel mereka tidak akan diganti. Keesokan harinya, Goreng terbangun dalam keadaan tubuh yang sudah terikat oleh kain. Ternyata ia diikat oleh Trimagasi. Trimagasi sengaja melakukan itu karena bulan ini mereka ditempatkan di lantai 171 dan tentunya di lantai ini mereka tidak akan mendapatkan makanan yang tersisa. Trimagasi berniat untuk menjadikan Goreng sebagai makanannya. Ia mengikat tubuh Goreng agar jika ia kelaparan, ia bisa memakan tubuh Goreng selama ia berada di lantai itu. Tapi untuk saat ini ia tidak akan memakan tubuh Goreng karena ia sedang mencoba untuk berpuasa selama 1 minggu. Ketika lift makanan tiba di lantai mereka, makanan di sana sudah tidak tersisa sedikit pun. Trimagasi pun mulai menjalankan puasanya. Sedangkan Goreng hanya bisa pasrah untuk menunggu tubuhnya disayat oleh Trimagasi. Beberapa hari kemudian, Trimagasi yang tidak bisa lagi menahan laparnya pun mulai menyayat tubuh Goreng. Pada saat itu, lift makanan pun turun dan terlihat Miharu yang duduk di atasnya. Ketika Miharu melihat keadaan Goreng, ia langsung memukul Trimagasi dengan sebuah botol dan langsung menusuk leher Trimagasi. Kemudian Miharu melepaskan ikatan Goreng. Setelahnya, Miharu mempersilahkan Goreng untuk membalaskan dendamnya kepada Trimagasi. Goreng yang kesal pun langsung membunuh Trimagasi. Karena sudah lemas, Goreng pun pingsan. Saat tersadar dari pingsannya, Goreng melihat Miharu yang sedang menatap tubuh Trimagasi. Miharu lalu memaksa Goreng untuk memakan potong daging itu. Goreng yang tidak terbiasa langsung memuntahkannya. Miharu yang tidak peduli tetap memaksa Goreng untuk menghabiskannya. Saat Goreng bertanya tentang anaknya, Miharu tidak menjawab dan langsung turun ke lantai selanjutnya dengan lift itu. Selama sebulan di lantai itu, Goreng mau tidak mau harus memakan daging Trimagasi walaupun sudah terdapat banyak belatung. Singkat cerita, 1 bulan pun sudah dilewati. Kali ini Goreng terbangun lagi di lantai 33. Karena Trimagasi sudah tewas, maka teman satu selnya akan diganti. Dan kali ini adalah seorang wanita bernama Imoguri yang membawa seekor anjing. Ternyata wanita itu adalah seorang pekerja yang mewawancarainya sebelum masuk ke penjara ini. Goreng lalu bertanya kepada Imoguri ada berapa lantai yang terdapat di penjara ini. Selama Imoguri bekerja di sana, ia mengetahui bahwa lantai di penjara ini kira-kira 200-an. Berada di lantai 33 ini membuat Goreng tidak perlu lagi memakan daging manusia. Imoguri berniat mengatur jatah makanan pada lantai di bawah. Ia lalu membuat makanan terpisah dengan harapan para tahanan di bawah akan melakukan hal yang sama. Namun semua itu tidak berhasil karena para tahanan di bawah tidak menghiraukannya. Setiap harinya, Imoguri tidak pernah berhenti untuk memberitahu tahanan di bawah untuk menyisakan makanan. Namun, semua itu tidak membuahkan hasil. Sampai pada akhirnya, Goreng yang sudah kesal pun mengancam para tahanan di lantai bawah. Ia berkata apabila mereka tidak menuruti perkataan Imoguri, ia tidak akan menyisakan makanan untuk mereka. Hal itu membuat para tahanan itu akhirnya mau mengikuti perintah Imoguri. Keesokan harinya di saat lift makanan turun, terlihat Miharu yang terbaring di lift itu dengan kondisi penuh luka. Goreng dan Imoguri pun langsung menolong Miharu. Saat lift sudah turun, suhu di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi dingin, yang ternyata anjing Imoguri telah mengambil makanan dari lift itu hingga menyebabkan suhu di ruangan itu berubah. Tanpa pikir panjang, Goreng langsung merebut makanan itu dan suhu di ruangan itu kembali normal. Beberapa jam kemudian, Goreng terbangun dari tidurnya dan melihat Miharu sedang bertengkar dengan Imoguri. Hal itu disebabkan karena Miharu sudah memakan anjing kesayangan Imoguri secara hidup-hidup. Sesaat kemudian, Miharu kembali turun ke lantai berikutnya, sedangkan Imoguri malah terdiam dan frustasi akibat kematian anjingnya.
Imoguri berkata bahwa sebenarnya Miharu tidak memiliki anak. Sebelum masuk ke penjara ini, Miharu ingin menjadi artis. Namun karena keinginannya tidak tercapai, ia menjadi gila dan mencari seorang anak. Imoguri juga memberitahu alasan ia masuk ke penjara ini dikarenakan ia sudah putus asa dengan kanker yang menyerang dirinya selama 3 tahun. Setelah pengakuan itu, Imoguri terus terdiam dan hanya terbaring di atas kasur. Keesokan harinya, Goreng kembali terbangun dan kini ia berada di lantai 202. Ia lalu dibuat terkejut saat melihat Imoguri yang sudah tewas karena gantung diri. Goreng yang melihat hal itu dibuat frustasi dan bayangan Trimagasi pun muncul bersama dengan Imoguri. Ia dirayu oleh mereka untuk mengonsumsi daging Imoguri. Makanan yang datang dari lantai atas tidak tersisa sedikit pun. Goreng lalu mengambil pecahan kaca untuk menghitung berapa kali lift makanan berhenti, dengan tujuan untuk mengetahui berapa lantai di penjara ini. Saking tidak mau mengonsumsi daging Imoguri, ia hanya memakan sobekan kertas dari buku yang ia bawa. Hari-hari pun berlalu, Goreng yang tidak bisa menahan lagi laparnya pun akhirnya mengonsumsi daging Imoguri. Bulan berikutnya, Goreng kembali terbangun dan kali ini ia berada di lantai 6. Ia ternyata ditemani oleh seorang pria bernama Bharat. Bharat adalah seorang pria agamis yang selalu optimis untuk bisa keluar dari penjara itu. Ia juga membawa tali untuk bisa memanjat ke lantai atas. Ia merayu kedua tahanan yang berada di lantai atas untuk membantunya naik. Ia lalu melemparkan tali yang ia bawa. Saat akan mencapai lantai 5, sialnya, Bharat malah diberaki oleh si tahanan wanita. Beberapa saat kemudian, lift makanan pun turun. Di sini terlihat kondisi makanan yang masih rapi dan banyak pilihan. Namun saat lift makanan itu tiba di lantai 7, para tahanan di sana memakan makanan itu dengan rakusnya. Bulan ini menjadi bulan terakhir Goreng berada di penjara itu. Goreng meminta Bharat agar membantunya turun ke lantai bawah. Mereka akan berdiam diri di lift makanan itu dan membagikan makanan secara adil di setiap lantainya. Bharat yang awalnya bingung akhirnya mengikuti keinginan Goreng. Goreng mengetahui bahwa jumlah lantai di penjara ini kurang lebih 250 lantai. Mereka menggunakan tiang kasur sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Saat lift turun, Bharat mengancam para tahanan yang ada di lantai 7 untuk berpuasa 1 hari. Jika mereka tidak menurut, maka mereka akan dibunuh oleh Bharat. Bharat dan Goreng berencana setidaknya makanan ini bisa tetap utuh saat sampai di lantai 50-an. Setiap penurunan lantai, mereka melakukan hal yang sama. Sampai pada akhirnya mereka tiba di sebuah lantai yang ditempati oleh pria bijak. Pria itu berkata bahwa mereka harus membawa sebuah pesan saat sampai di lantai 0. Untuk memberikan pesan tersebut, mereka harus menggunakan sebuah simbol, yaitu mereka harus mempertahankan suatu hidangan mewah dan utuh sampai di lantai 0. Dengan tujuan agar para pengawal mengetahui bahwa para tahanan menghargai jerih payah mereka yang membuat makanan itu. Setelah mendengar hal itu, Goreng dan Bharat pun lanjut ke lantai berikutnya. Dan sampailah mereka di lantai 50-an. Mulai dari lantai ini, mereka membagikan makanan secara adil untuk para tahanan di setiap lantainya. Sejauh ini, semua rencana mereka berjalan lancar. Di saat mereka memasuki lantai ratusan, terlihat para tahanan yang sudah tewas. Lift makanan tidak akan berhenti otomatis apabila tidak ada orang di lantai itu. Saat melewati beberapa lantai di bawahnya, terlihat Miharu yang akan dibunuh oleh 2 orang tahanan. Goreng dan Bharat lalu mencoba menyelamatkan Miharu dan terjadilah perkelahian di sana hingga menyebabkan bagian perut Bharat terluka cukup parah, sedangkan Goreng dihajar habis-habisan oleh pria besar di lantai tersebut. Untung saja Bharat berhasil melawan dan menyelamatkan Goreng, sedangkan Miharu sudah tewas setelah dibunuh. Setelahnya, Goreng dan Bharat kembali ke lift makanan dalam keadaan penuh luka. Sudah banyak lantai yang mereka lewati, dan lantai 250 yang dikira adalah lantai terakhir, namun nyatanya masih ada lantai di bawahnya. Semakin dalam lantai, maka semakin parah kondisi para tahanan. Dan makanan yang mereka persiapkan sampai sekarang masih utuh. Pada akhirnya, lift makanan tiba-tiba berhenti di lantai 333. Mereka dibuat bingung karena lift itu berhenti, padahal tidak terlihat ada siapapun di sana.
Ternyata di dalam kolong kasur ada seorang yang sedang bersembunyi. Bisa dipastikan kalau anak itu adalah anak Miharu yang dicari selama ini. Saat mereka mendekati orang itu, lift makanan malah turun ke bawah dan meninggalkan mereka. Namun anehnya, makanan yang dibawa oleh Bharat tidak membuat suhu di ruangan itu berubah. Goreng dan Bharat pun bimbang bagaimana menyelamatkan anak itu yang kelaparan, sedangkan mereka hanya punya makanan yang harus dijaga sampai lantai 0. Pada akhirnya, makanan itu diberikan kepada si gadis kecil yang kelaparan. Keesokan harinya, Goreng terbangun dari ketidaksadarannya. Ia dibayang-bayangi oleh arwah Trimagasi, Imoguri, Miharu, dan Bharat yang mengatakan bahwa anak itu adalah pesan agar bisa keluar dari tempat ini. Goreng pun terdiam menatap Bharat yang sudah tidak bernyawa. Saat lift makanan sampai di lantai itu, Goreng pun segera turun ke bawah dengan membawa anak itu. Ketika sudah sampai di lantai paling bawah, lagi-lagi arwah Trimagasi muncul dan mengatakan pesan itu tidak butuh pengantar untuk sampai ke lantai atas. Artinya, Goreng tidak harus menemani anak itu pergi ke atas. Seketika itu juga lift makanan kembali ke atas dengan cepat sambil membawa anak Miharu. Lalu film pun selesai.